Jadi yang di sini itu khusus untuk pembuatan berbagai macam olahan kefir minum. Jadi kalau kita mau membuat es krim kefir ya, itu gampang. Jadi beli es krim yang seperti ini, kemudian di sini kan ada caranya dengan ditambahkan air. Nah, airnya ini bisa kita ganti dengan kefir whey atau kefir biasa. Nah, ini sangat bagus untuk anak-anak. Jadi nutrisi anak-anak itu lebih terpenuhi dengan kefir, dan kalau rasanya kayak gini doyan, nggak cuma anak-anak aja, bapak-bapak juga doyan kayak gitu. Tapi ada kelemahannya, bikinnya lama, habisnya cepet. Itu kelemahannya ya. Kemudian ini santan kelapa, sebenarnya lebih bagus pakai santan kelapa yang asli. Jadi selain kita fermentasi menggunakan susu, kita juga bisa membuat coconut kefir. Coconut milk itu atau santan ya. Jadi santan ini digunakan untuk pengganti susu. Tetapi sebelum menggunakan santan, kita fermentasi pakai susu sapi dulu. Setelah pakai santan, kita fermentasi pakai susu sapi lagi. Jadi kan sebenarnya makanan utamanya si kefir kan susu. Jadi kalau misalnya kena santan terus juga nggak bagus. Nah, jadi ini juga sama untuk 50 gram itu untuk 1 liter santan. Jadi biar diversifikasi rasa aja. Kemudian santan yang udah difermentasi nanti kan bisa diolah lagi jadi jus, jadi yang lain sebagainya, itu bisa. Selanjutnya, pernah dengar kata smoothie milk, smoothie kayak gitu. Nah, di sini ini ada daging durian. Duh, baunya sedap banget ini. Ini daging durian. Jadi daging durian, kemudian daging buah lainnya yang teksturnya itu creamy, itu bisa kita gunakan untuk pembuatan smoothie. Bagaimana perbandingannya, Mbak? Perbandingan itu terserah selera, seperti itu. Ini bisa pakai daging durian dan daging buah yang lain. Selanjutnya, untuk pembuatan jus buah. Jus buah itu biasanya kalau blender itu bisa kefirnya dimasukkan langsung ke blender, bisa juga buahnya di blender dulu baru ditambahin dengan kefir. Jadi agak pekat teksturnya. Ini kan sedikit lebih pekat daripada jus biasa ya. Kemudian baru ditambah kefir. Tapi kalau misalnya buat anak-anak, nambahin kefirnya jangan kebanyakan, soalnya apa? Terlalu asam kayak gitu. Terus kalau membuat es lilin atau es mambo, tinggal jus kefir ditaruh di plastik, diikat, masukin kulkas. Itu ketika dikunyah, digigit, itu teksturnya lembut banget, jauh lebih lembut daripada es lilin biasa. Apalagi kalau air yang buat bikinnya itu air matang, itu lembut banget teksturnya. Nanti bisa dicoba sendiri. Selanjutnya di sini ada sirup. Jadi sirup itu bisa digunakan untuk pembuatan sup buah dari kefir, itu bisa. Jadi caranya kita bisa mencampurkan air dengan krim kefir. Misal kita udah bikin krim kefir banyak nih, kalau mau kita jual nggak laku-laku, krim kefirnya dikasih air sedikit, kemudian dikasih sirup, ditambahin buah, itu rasanya enak banget. Krim itu buat sup buah itu enak daripada kefir yang original biasa. Kemudian di sini ada beberapa buah, terus roti tawar. Kita bikin krim kefir tapi nggak ada yang beli masker, nggak ada yang beli lulur. Krim kefir ditaruh di atas roti tawar, kemudian kita kasih topping rasa stroberi. Tapi kalau rasa coklat agak nggak nyambung. Kefir topping stroberi atau topping buah lain atau selai yang rasa buah. Kalau rasa coklat itu nggak nyambung soalnya. Udah sampai yang ini dulu udah paham ya. Terus kalau misalnya pakai buah itu ya rempong ya, pakai esen itu juga bisa. Kalau misalnya yang punya warung-warung kelontong jual es kefir, itu ditambahin esen aja. Kalau ditambah buah kan BEP-nya kan nggak balik ya. Kemudian selanjutnya yang untuk kefir minum dulu. Untuk yang ada berpenyakit, kita bisa tambahin dengan madu. Jadi madu kan bagus untuk
kesehatan, kefir bagus untuk kesehatan. Nah, kefirnya ini ditambahkan dengan madu. Selain berubah jadi manis, khasiatnya juga meningkat, tetapi pencampurannya adalah tepat sebelum diminum. Gitu. Kemudian yang lain udah ya. Untuk kefir minum sudah jelas semua. Kalau Jelas. untuk es mambo ya, kuatnya berapa lama ya kalau misalnya Oh iya. nggak buat gitu terus kita masukin ke freezer? Kalau di freezer itu bisa tahan sampai 2 minggu, 3 minggu. Ya 1 bulan lah, 1 bulan masih tahan, tapi beku terus ya Bu. 1 bulan itu tahan. Tapi ketika sudah dikeluarkan dari freezer, itu paling tahannya cuma beberapa jam. 2 jam, 3 jam aja itu udah mulai proses pembusukan kayak gitu. Harus di freezer. Jadi jangan dikeluarin. Terus ada Es krim juga sama nggak? es krim juga sama. Jadi ketika dia kan udah manis ketika di freezer kan dia kan nggak bisa fermentasi. Efeknya kan inaktif, pada tidur semua lah istilahnya. Nah ketika dia ditaruh di suhu ruang, dia kan sadar, bangun, difermentasi semua gulanya yang ada di situ. Makanya proses pembusukannya itu cepat, cuman beberapa jam ya, kisaran 5 jam, 6 jam gitu aja udah bisa rusak kok, tergantung dari komposisi gula, suhu ruangnya berapa juga. Tapi kalau untuk jus gulanya bisa dapat dari mana ya? Maksudnya dari sirup kan untuk penambah rasa manis lah gitu, jangan terlalu asam. Apa yang mesti dicampurkan gula apa gitu? Pakai gula pasir bisa, gula pasir yang dicairkan seperti ini bisa, Kalau sekarang ada aturan gula singkong bisa. gula singkong bisa, gula batu bisa. Baik mana tuh? Sama aja kok, itu tergantung selera aja Bu. Yang penting jangan gula sakarin ya. Jangan pakai sakarin kalau bisa, apalagi aspartam. Mbak, kalau dicampur segala macam itu apa khasiat kandungan nutrisinya nggak hilang dari kafir? Kalau buah, jadi gini, kalau ketika misalnya ya kita buat jus kefir langsung minum, itu pas posisi bagus-bagusnya, bahkan lebih bagus daripada kefir biasa. Tetapi kalau sudah melewati masa simpan, itu kualitasnya itu lama-kelamaan turun, udah turun banget, busuk kayak gitu. Jadi freezer ya? enggak, itu kalau di luar, kalau freezer pun masih bisa busuk loh itu kalau di atas masa simpannya. Mbak, itu tadi kan es mambo itu loh kan mau kan habis dikeluarin dari freezer. Itu kan mau dijual itu kan pasti dia dikasih ada di itu apa? Termos itu loh. Itu kan masih masih beku. Apa itu juga mengurangi masa? Iya, itu mengurangi masa itu juga. Kulkas kayaknya. Jadi jualannya mending sambil dorong freezer deh, kayak jualan es krim enggak. Tapi kalau sudah dalam termos sudah harus habis ya. Bisa itu juga. Iya. Jadi kalau ditaruh es kali ya. Iya, dia kuliah nggak bisa dijual. jadi kalau habis soalnya nggak habis. Itu kan tapi masih beku di dalam termos itu. Kalau di termosnya masih dalam posisi beku nggak apa-apa, kan yang penting beku. Kalau udah cair kan termos es itu macam-macam juga. Ada yang bisa cairnya sekian jam, ada yang bisa cairnya sekian jam. Nah itu kalau dimasukin ke freezer lagi gimana? Itu nggak apa-apa kalau posisinya masih beku. Kalau Kalau udah cair, itu biasanya masa simpannya udah berkurang, tergantung dia cairnya selama berapa jam. Apa? Oh, essence. Iya, jadi ada bahan kimianya. Nah, itu tadi kita itu prospeknya mau ke kesehatan atau mau ke bisnis. Kayak tadi, masker ulur kita prospeknya mau ke kesehatan atau ke bisnis. Kalau kami dari Omah Kefir jujur aja, prospek kami dua-duanya, kita nggak bisa melepas keduanya. Jadi bisnisnya jalan, kesehatannya jalan. Makanya bahan tambahannya itu nggak ada yang ditambah bahan yang bisa merusak kualitas kefir. Jadi kualitas dari Omah Kefir itu semuanya masih terjaga, masih benar-benar kualitas yang original kayak gitu. Nah, kalau prospeknya kita mau kejualan, tambahkan bahan lain. Tetapi diperhatikan juga daya simpannya. Proses produksinya dilakukan tanggal berapa? Seperti itu. Tetapi ketika prospeknya untuk kesehatan, jangan ditambah bahan tambahan. Tambah bahan tambahan ketika tepat mau digunakan. Gitu. Intinya seperti itu aja. Kita prospeknya kemana, ke bisnis atau ke jualan. Kalau pakai essence kan jatuhnya harganya murah sekali. Kalau tahannya sama nggak dengan apa? Daya tahannya sama. Daya tahannya sama. Soalnya kan gulanya juga sama kan.
gulanya sama, manisnya sama. Nah, yang bikin cepat busuk itu kan sebenarnya si gula itu. Nah, kalau kita pakai essence, jadi ya itu tadi prospek kita ke bisnis atau ke kesehatan atau dua-duanya. Itu tergantung dari masing-masing diri. Kata Mbak Irna itu jangan dikasih bahan tambahan. Enggak, saya nggak bilang kayak gitu. Jadi diperhatikan daya simpan, kemudian pengemasan, kemudian harga juga diperhatikan ya. Jadi jangan sampai kita jualan masker malah aslinya rugi. Jadi saya pernah nyoba mengemas kefir itu penuh, jadi nggak ada udaranya sama sekali. Dan itu prosesnya sama, justru kefirnya itu malah luber-luber. Tapi kalau untuk di vakum, jujur saja belum pernah mencoba. Jadi saya tidak bisa menjawab, nanti ngarang salah lagi. Jadi semua jawaban yang saya utarakan di sini ya ada apanya, apa adanya, kayak gitu. Apa adanya sepengetahuan saya. Mungkin yang punya mesin vakum bisa dijajal dulu, kefirnya bisa tahan atau tidak, meledak atau tidak. Tapi kalau dulu saya jajal, jadi pernah uji coba penuh gitu, malah kefirnya itu luber-luber keluar, kayak gitu. Jadi nggak meledak, luber keluar. Jadi walaupun masih botolnya segel, kefirnya itu luber. Yogurt yang bentuknya creamy itu plain. Jadi kalau ya sama kayak kefir ada krimnya. Jadi sebenarnya ada yang pernah nyoba bikin yogurt, itu aku bikin gimana teksturnya? Ternyata kalau pakai yogurt blend, nanti jadinya kayak yogurt blend. Tapi kalau pakai yogurt biasa, jadinya kayak yogurt cair biasa. Nah, itu jadi yogurt yang beneran yogurt itu sebenarnya teksturnya kental. Yang beneran yogurt loh ya. Itu biasanya di bagian belakangnya kan ada tulisan ingredients, bahan-bahan, air, koma, yogurt plain, koma, essence, koma, kayak gitu. Nah, yang bikin cairnya itu apa? Karena air. Jadi mereka itu prospeknya itu kemana? Mereka prospeknya ke bisnis lakunya banyak, kemudian produknya enak, kemudian konsumen pada suka. Gitu. Untuk kefir yang minum udah jelas ya. Yang fruity enggak? Oh, yang fruity gimana Bu? Kalau untuk yang fruity itu komposisi antara jus buahnya sama kefirnya persentasenya. Nah, itu sesuai selera aja. Jadi saya nggak cuma ngasih patokan bahan, kemudian cara pembuatan. Untuk konsentrasi itu sebenarnya terserah. Jadi sesuai selera kayak tadi. Kalau misalnya mau rasanya enak, ya jusnya dibanyakin, kefirnya didikitin. Kalau buat kesehatan kita ingin pembersihan saluran pencernaan, detox pakai kefir, ya berarti kefirnya dibanyakin. Buah cuma untuk perasa aja biar enak nggak belenger. Kalau yang lain kan udah jelas. Tadi yang agak bingung bagaimana pembuatan kefir smoothie. Jadi kalau kefir smoothie itu tergantung selera juga. Aduh, baunya ini menggugah selera. Itu dibuat kapan sih, Mbak? Apa? Buatnya kapan itu? Ini Malu. ada itunya enggak? Itu apa Mbak? Ini daging durian. Daging durian ya, durian kupas ya? Durian kupas. Ini beli sih. Iya. Soalnya sekarang zaman durian sudah mulai berakhir. Sudah lewat. Dan kalau belinya bukan durian kayak gini, biasanya kualitasnya jelek. Kadang kan ada yang pahit, ada yang itu. Biasanya kalau kayak gini enak semua duriannya. Oh, ini belum dicampur ya? Belum dicampur. Ini masih beneran kefir dikit aja ya. Kenapa? Ya, buat uji coba atau mau dibanyakin sekalian? Nanti biar bisa nyoba semuanya yang di sini. Gitu. Baskomnya ambil lagi. Kurang besar itu. Ember. Agak gedean baskom. Mbak Irna penuh pengertian. Iya, pada doyan Ya kan, kefir. lagi. Oh iya, tadi kelupaan. Nanti kalau misalnya yang yang buat kefirnya dijual, usahakan proses pembuatan itu di satu ruangan sendiri, kulkasnya sendiri, peralatannya sendiri. Jadi misal, aduh, itu jinak. Malu-malu biasanya. Aduh, gimana ya? Jahit. Jadi Bisa pengen ini jadi kalau misalnya nanti membuat kefir tapi kefirnya bukan buat sendiri, usahakan buatnya itu di ruang sendiri. Kalau misalnya skalanya besar, misal sehari bikin 50 liter,
usahakan lengkap. Jadi jangan pakai pakaian sembarangan, ada jas labnya, pakai sarung tangan. Soalnya harus benar-benar higienis. Kalau bikinnya cuma 1-2 liter kan sebentar cepet. Tetapi kalau proses pembuatannya lama, kalau sampai 50 lebih itu kan biasanya sampai makan waktu 30 menit ke atas. Nah, itu jadi kita usahakan pakai baju khusus. Jas lab bisa atau baju khusus yang khusus buat di ruangan tersebut. Kemudian pakai apa itu namanya penutup kepala. Jadi kan biar rambutnya nggak pada rontok, pakai masker. Kadang kalau waktunya sebentar mungkin kan bersihnya kan jarang ya. Kalau waktunya lama kan kadang-kadang tahu-tahu hasing. Nah itu bahaya itu, bisa sedikit merusak. Jangan pakai daster ya. Ya kalau bisa. Jadi sebenarnya proses. Nah bedanya smoothie sama fruity. Kalau smoothie, smooth itu apa? Smooth, lembut. Jadi kalau pembuatan kefir smoothie itu kandungan dari kefirnya itu cukup sedikit aja, tetapi dibanyakin dari bagian krim dari buah. Ini kan pakainya buah durian, bisa juga pakai buah yang lain. Bisa juga selain pakai mixer, pakai apa itu namanya? Blender bisa. Whisk. Nah ini cuman biar benar-benar tercampur rata, awas ya kecipratan. Ayo buka mulut. Sobat cipratan. Turunnya lagi enggak? Nah, kalau gini kan udah tercampur rata. Tapi itu Teksturnya kan smooth, ya. Nah nanti tinggal kita incipin rasanya udah manis belum. Kalau kurang manis bisa ditambah pemanis, bisa ditambah apa itu namanya, sirup bisa, madu bisa. Tapi jangan ditambah aspartam ya. Apa? Gula nggak apa-apa. Nah ini mungkin ada yang mau coba kefir smoothie-nya. tapi ini makan ini vitaminnya masih ada. Vitamin kefirnya masih kan baru kalau baru itu lebih baik dicampur buah tetapi langsung minum, kecuali kalau udah lama. Nah ini mungkin ada yang mau mengicipi. Ini smoothie-nya. Kalau baru langsung gini sama Smoothie bisa juga dibuat dari krim kefir. Jadi kan teksturnya udah creamy, kemudian buahnya pakai buah yang biasa itu bisa. buah naga ya, buah naga ini aja. Berarti sebenarnya kan di Cukup enggak? Ayo nomor media 1 nih online kalau kan sering makan. menggunakan Iya, istilah harus smoothie. merasakan. Smoothie jadi apa? Itu Bedanya sama dirasa kayak rebutan. jus apa? Kalau bedanya Satu aja. smooth sama yang jus biasa. Kalau smooth itu biasanya teksturnya sedikit creamy. Jadi kalaupun pakainya buahnya cair, kefirnya cair, berarti kita dikasih tambahan Kalau kita pakai melon nih, melon. melon. Melon kita pakainya melon kefir original, tetapi dikasihnya es batu. Oh, oke. Nah gitu. Jadi kalau bedanya Berarti smooth, airnya dikit dia. airnya dikit. Smooth itu dari teksturnya. Oh iya. Ambilnya agak banyak nggak apa-apa, nanti kalau pulang bikin lagi. Istilah smoothie. Gimana rasanya beda? Iya masih ada asamnya. Iya tambah gula boleh atau tambah madu. Selanjutnya sambil Langsung sehat. nggak apa-apa. Kevin juga mengandung. Coba Langsung yang sehat. mau coba yang smoothie itu kayak apa sih? Semacam lampaunya ada yang kurang kayaknya. Kurang banyak. Asamnya. Selanjutnya kita masuk ke materi bagaimana pembuatan masker, lulur, dan skincare lainnya. Yang pertama dari yang gampang dulu, cara pembuatan toner kefir. Jadi kita mulai dari toner dulu, yang paling gampang sekali. Cara pembuatan toner, ini sebenarnya kefir whey ya. Toner kefir whey, bisa pakai kefir whey doang. Bisa juga kefir whey yang disaring dengan menggunakan kertas saring. Bisa juga kita kasih tambahan bahan. Tambahan bahannya kita bisa pakai perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. Bisa juga pakai air tomat. Bisa juga dikasih Udah buaya. lidah buaya. Itu bagus banget untuk tambahan toner. Gampang banget ya. Kalau lidah buaya itu usahakan nyarinya yang agak gede. Soalnya apa? Kalau yang masih gede kayak gini, dagingnya kan banyak, tebel.
Kalau yang masih kecil-kecil itu ngambil dagingnya susah banget itu. Apalagi dipegang langsung merusut, Jadi gini. Tapi ini anggap aja tangannya pas steril ya, sebenarnya nggak pas steril ini. Kertasnya yang kayak apa? Nah kayak gini kan nggak sengaja kena kotoran. Wah, rasa durian toner kita. Pak durian. Tonernya rasa durian. Jadi dari misalnya ini perbandingannya ya. Kefir Whey, ini Kefir Whey yang belum dikasih kertas saring, belum disaring banget. Ini Kayak kertas biasa ya itu ya? Pakai kertas saring. kain. Kertas saring itu belinya di toko kimia. Biasanya ukuran tergantung yang halus atau yang kasar. Pakai yang kasar aja udah bisa. Biasanya 1A3 itu kisaran harga 10.000. Jadi murah, itu bisa buat berapa kali ya? Berkali-kali itu 20 kalian bisa. Ngomongnya kertas saring gitu. Namanya kertas saring. Belinya di toko kimia. Kalau nggak ada toko kimia di sekitar, beli online biasanya bisa. Pada saat mau dipakai atau disimpan selama waktu yang cepat. Jadi nggak sampai lebih dari 2 minggu lah, 1 minggu atau 2 Di minggu. freezer ya tetap ya? Ini nggak ada telan. Kalau yang simpen lama yang cairan tok itu ya. Toner tok. Itu tahan berapa lama? Itu tergantung sih Bu, toner yang masih murni atau sudah dikasih campuran. Kalau udah dikasih campuran biasanya masa simpannya lebih Yang sedikit. murni. Oh, yang murni itu bisa sampai 3 bulan di kulkas. Nah ini ya. Ini Cahayu. Oh gitu. Terus bisa juga ditambah tomat sama ya. Terus tadi lidah. Jadi kalau daging lidah buaya, nah daging lidah buaya itu kita ambil yang bagian tengahnya. Udah misal sampel segini aja wis. Segini dibikin kotak-kotak kayak gini, kemudian ditaruh di atas saringan, dikasih air mengalir. Jadi biar lapisan getahnya itu hilang dulu. Jadi kalau ada lendir-lendir gininya kan gimana gitu, itu ditaruh di air mengalir sambil digosok-gosok gitu, jadi bagian getahnya itu hilang. Baru kemudian dimasukkan ke dalam sini di blender atau di mixer juga bisa. Dikasih kapur sirih nggak apa-apa. Dikasih kalau nggak ada kapur sirih bisa juga pakai air garam. Tapi garamnya dikit aja. Itu cuman buat menghilangkan lendirnya doang. Gitu. Jelas ya Bu untuk yang ini? Jelas sekali. Nah kemudian kalau toner untuk pengemasannya usahakan pakai kemasan yang semprotan. Jadi lebih gampang. Kalau botol kan uang ke cairan kadang kan Ini bleber. tinggal nyaring gitu. Abis ini nggak usah disaring. Jadi kan Kertas aja lah. yang kertas itu sebelum jadi whey-nya. Orang-orang penasaran yang kertas masih itu. whey. Kemudian disaring, jadi buat kan kadang whey masih ada campuran putih-putihnya dikit, optimanya dikit. Nah itu hasilnya itu baru dimasukkan sini, atau whey-nya langsung yang belum disaring itu nggak apa-apa, baru dimasukkan sini, baru dikasih campuran. Setelah itu di blender atau di mixer. Tapi enakan di blender sih kalau ini kan tambahan buat menghancurkan ininya loh. Kalau kita nggak pakai lidah buaya, pakai jeruk aja juga nggak masalah. Tonernya aja juga nggak Toner itu pemakaiannya setelah pakai krim ya. apa? Lidah buaya. Iya, itu makanya kan di blender dulu. Habis itu disaring lagi? Iya disaring nggak apa-apa, nggak disaring nggak apa-apa. Mungkin biar lebih aman disaring aja nggak apa-apa. Yang penting kan ekstraknya udah masuk ke kefir ini. Nah itu tadi kalau dikasih rasa gimana, kasih parfum gimana, bisa, tetapi kualitasnya menurun. Kemudian prospeknya kita kemana? Coba kita jual toner biasa, toner rasa strawberry, orang lebih tertarik mana? Biasa. Nah, toner rasa strawberry gitu. Jadi tinggal kembali lagi ke diri kita, prospeknya ke bisnis atau ke kesehatan, ke Yang kadang baunya ki mengganggu. Ini bagus juga siap pakai. ini udah siap pakai. Toner itu juga bisa busuk. Juga bisa busuk. Bisa. Kefir itu busuknya itu cepet. Yang original bisa sampai 6 bulan. Itu apa?
toner yang udah dicampur. Itu tergantung campurannya Bu. Jadi kadang-kadang itu bisa tahan selama seminggu, kadang bisa 2 minggu. Itu tergantung dari susu campurannya. Tapi rata-rata itu ya sama sekitar 2 mingguan. Iya kayak gitu. Jadi semuanya tergantung sih. Nanti kadang-kadang saya bilang di freezer bisa tahan selama 1 bulan. Mbak Irna katanya 1 bulan, kok ternyata 2 minggu udah rusak lah. Itu kan kembali lagi tergantung susunya, bahan campurannya kayak gitu. Itu cuman perkiraan aja, kisaran 2 minggu sampai 1 minggu. Kalau kita jual toner ke orang, kita advance mereka masukin freezer kan nggak mungkin kan? Iya. Pasti mereka masuk balik ke bulan. Itu paling nggak 2 minggu lah. Paling 2 minggu. Kalau yang original itu bisa sampai 3 bulan Bu. Di chiller kulkas biasa, bisa sampai 3 bulan kan jaraknya lumayan jauh gitu. Campuran itu paling 2 minggu aja udah mulai. Ya 3 minggu itu masih bisa dipakai, tapi kan udah kualitasnya udah turun banget itu. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan lulur dulu apa masker dulu nih? Lulur dulu aja ya. Kalau lulur itu paling bagus menggunakan krim etawa. Ya. Jadi lulur itu kan biasanya orang cewek-cewek kan pengennya kelihatan putih. Nah, biar putih yang natural itu pakainya lulur etawa. Krimnya gimana sih buat Apa? Tadi belum ya? Oh, jadi ngomongin turunan kefir yang udah original, kefir original yang kayak gini. Kemudian ini ya cara bikin krim. Jadi kita balik lagi cara bikin krim. Kefir original kita pisahkan bagian W-nya dulu. Jadi udah tinggal putihan kayak gini. Kemudian kita taruh di atas, pakai kain yang kayak gini. Mungkin bisa dilihat dulu tekstur kainnya. saringan tahu gitu. Iya. Kainnya apa Kayak namanya? ini kain mori. Jangan yang bekas ya. Kain kapan ya? Pakai kerudung buat almond milk gitu ya. Nah, kainnya ini juga kainnya khusus ya. Dan ini dipanaskan dulu sebelum digunakan. Disiram air panas. Soalnya kalau kain kan itu ya disiram air panas, tunggu agak dingin baru dipakai. Selanjutnya ini kita taruh di atas toples. Taruh atas toples. Kemudian sininya ditaruh ini pakai rafia, diikat pakai rafia atau karet. Baru kefir originalnya dituang. Nanti yang ketinggalan di sini bagian krimnya. Saya bilang jadi ini kan begini ya, agak kendor. Nah itu juga salah satu tipsnya. Jadi agak gede kainnya. Kainnya juga khusus nanti kalau nggak dipakai buat kerudungan lagi. Pakai kerudung yang udah dipakai, pakai lembar, direbus dulu. Jadi jangan takut Bu. Yang penting itu kalau membuat ini sabar. Jadi Iya, jadi kainnya itu rapat ya. kainnya rapat, kendor, mori nih. Kefir original tuangin aja. Baik sapi atau kambing. Ini sapi. Ini yang sapi. Ini yang sapi ya. Ini anggap aja ini udah dilap pakai alkohol Nah ya. ini udah kelihatan nih. Udah. Oh, Ini junjungnya tuh ada. ibu jangan takut. So mama pas ada gini ada tamu, terus ada Pak RW atau orang yang harus dilayani, langsung ditutup aja. Mas tolong ambil tutupnya. Biarin dulu. Ibu tinggal layani tamu. Yang Ya turunnya kan? ini bening banget ini. Terus kalau ibu udah ngantuk nggak tahan, tutup aja gini, masukin kulkas. Sehari 2 hari nggak masalah, dia turun lebih bagus dalam kulkas. Karena dia nggak terjadi proses. Kulkasnya khusus, jangan Kulkasnya ada khusus. ikannya di dalam, Iya. ada dagingnya. Iya, terus aja gini. Nah, dengan begini ini Bu, saya membuat terus terang ya. Ini buatan saya sama Irna. Bikin 3 kilo, 4 kilo itu nggak capek wong sambilan. Ini mungkin ada yang mau nyoba ngaduk, Jadi- dirasain tekstur yang di bawah. Oh iya. Iya Ya kan? kan? Dirasain. Ini waktu menit. Jadi ibu jangan ngaduk ini. Jangan kerja. Ini bisa disambil. Untuk plat nomor 6558
2237 dan 3409 silakan kendaraan. Wanginya pengen minum. Oke. Mau cobain dulu. Nggak boleh. Mau coba. Nah, ini udah jadi, ini pesanan luar kota Bu, 1 kilo 2 kilo. Ya dah. Ini yang lori Pak. Original Ini yang tapi susu etawa. ini etawa. Dan 3409. Kita tahu susu Terima kasih. itu kan dari peternaknya sendiri. Sapi, ini dari kambing. Kalau ini kan sapi, ini kambing. Tergantung aja, tergantung permintaannya. Yang atasnya ya? Iya yang atas. Lah yang bawahnya ini lague, bisa dibuat toner. Boleh juga diminum. Boleh juga diminum. Makanya tolong toner satu. Jadi kenapa toner yang di bawah ini masuk ke sini? Kalau udah masuk ke sini jadi 50. Tapi yang bagus toner itu adalah etawa. Jadi etawa yang bagus. Jadi jangan takut gini ini enggak diminum. Iya, nah ini kan creamy, teksturnya udah beda ini. Ini udah Itu siap. harus di blender lagi nggak? Ini lagi nggak? Ini langsung dipakai. Gumpal ya? Enggak mereka Iya. itu kenapa ini kan kayak enggak mereka masih Ini itu enggak ada ini tambahan apa-apa ya. ini nanti jadinya maaf. Jadinya kental kayak gini. Iya. Iya, bukan ini halus nanti. Halus. Jadi kira gini karena ini dari beku ya. Kalau ibu masukin ke pot krim, ibu bikin gini biar atus lagi. Jadi nggak ngeledek apa bahasa Indonesia. Meleprek. Iya, jadi ini keras krimnya. Jadi keras. Ini di blender lagi ya Pak? Nggak usah. Soalnya ngeliatin itu di blender. Ini bisa sama PCO. iya boleh, ibu campur Ini boleh. sekali Sebaiknya dulu, pencampuran mau dipakai. Iya. Karena banyak orang yang salah kaprah dengan ini karena dia berdasarkan ekonomi tidak berdasarkan ilmu. Itu aja. Tonernya enggak ada tambahan ya Pak ya. Hah? Tonernya enggak ada tambahan. Enggak ada, makanya saya berani. Inilah kelebihannya. Es krim. Ditunggu biasanya 2 hari 3 hari di dalam kulkas. Enggak masuk susu. Berarti ini yang biasanya Gua kalau pakai panjang. Iya, ini krim. Ini akan jadi krim, namanya krim. Nah, ibu krim yang ini ibu masukin dalam pot-pot yang 25 gram, 30 gram, itu dijual 50, 60.